Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jamnya matematika ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Dan tepuk PPK. Dilanjut dengan tepuk PPK. Nah, yang selanjutnya kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ya. Sekarang materinya tentang bentuk aljabar. Untuk pertemuan kemarin kita telah membahas tentang himpunan. Sebelum ke bentuk aljabar, kita mereview dulu tentang himpunan ya. Nah, himpunan itu apa sih? Himpunan adalah suatu kumpulan benda atau objek yang telah didefinisikan secara jelas. Nah, contoh dari himpunan itu seperti ini. Nah, ini ada contoh tentang himpunan ya. Ini ada himpunan A dengan anggotanya itu 1, 2, 3, dan 4. Untuk menyatakan anggota himpunan itu dinyatakan dengan huruf kurawal. Dan untuk menentukan banyaknya anggota himpunan dari A itu dinotasikan dengan NA. Ini adalah banyaknya anggota himpunan dari A. Nah, banyaknya anggota himpunan dari A itu berapa? 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke bentuk aljabar. Nah, kalian baca dulu materinya, nanti ada LKPD, kemudian dikerjakan. Nanti di akhir pelajaran kita akan membahas bersama-sama. Saya kasih waktu 15 menit, nanti LKPD-nya dibagikan. Nah, ini ada LKPD ya. Nanti dikerjakan, ini ada 3 soal, 4 soal. Nah, di sini itu nanti kalian mengerjakan diberi waktu sebanyak 30 menit. Nanti dibahas bareng-bareng. Ya, silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis ya. Setelah mengerjakan LKPD, kalian pasti tahu apa itu bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu adalah suatu bentuk matematika yang memuat huruf-huruf di mana huruf tersebut mewakili suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalkan seperti ini. Ibu membeli 1 kilogram apel dan 3 kilogram jeruk. Nah, misalkan apel itu sebagai X, kayak gini, bentuk aljabar. Tadi kan ibu membeli 1 kilogram apel. Misalkan X itu dinyatakan untuk apel dan jeruk itu untuk menyatakan X, nilai X. Nah, selanjutnya karena tadi itu apelnya 1 kilo, maka bentuk aljabarnya X. Dan ibu membeli 3 kilogram jeruk, berarti X ditambah 3Y. Nah, yang selanjutnya itu kita ke suku-suku aljabar.
suku-suku aljabar itu adalah suatu bentuk yang dipisahkan oleh tanda operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kayak gini. Ini X dan 3Y itu dinamakan dengan suku. Nah, macam-macam dari suku. Yang pertama itu adalah nomial. Contohnya 2 dan misalkan 2x seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu ada binomial. Binomial itu yang terdiri, yang ada tanda operasinya. Contoh 3x ditambah 1. Nah, berarti ini ada 2 suku karena ada tanda operasinya 1. Nah, kemudian trinomial. Contohnya 2x ditambah 3y dikurangi 2. Ini contoh dari trinomial. Nah, dan selanjutnya itu ada unsur-unsur dari bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar Nah, misalkan ya di sini itu ada contohnya 2y dikurangi 3. Nah, di sini itu ada pertama 2 itu sebagai koefisien dan ini sebagai variabel. Kemudian negatif 3 itu sebagai konstanta. Nah, arti dari koefisien, variabel, dan konstanta itu, kalau koefisien itu adalah faktor dari suku konstanta dalam bentuk aljabar. Nah, kalau variabel itu adalah suatu nilai atau lambang pengganti dari bentuk aljabar yang belum diketahui nilainya. Kemudian kalau konstanta itu adalah suatu suku di mana yang dinyatakan dalam bentuk bilangan dan tidak memuat suatu huruf atau variabel seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah operasi dari bentuk aljabar. Untuk kali ini akan dibahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk pertemuan yang selanjutnya akan dibahas tentang perkalian dan pembagian dari bentuk aljabar. Operasi dari bentuk aljabar itu adalah Nah, di operasi ini itu ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama itu ada komutatif. Komutatif ini itu hanya berlaku untuk penjumlahan saja. Jadi A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B
B adalah bilangan real. Terus yang kedua itu asosiatif. Asosiatif ini adalah pengelompokan. Jadi misalkan A plus minus B plus minus C sama dengan A plus minus B plus minus C, di mana A, B, C adalah bilangan real. Dan yang ketiga itu ada distributif. A dikali dalam kurung B plus minus C sama dengan A kali B plus minus A C, di mana A, B, C bilangan real. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kita masuk ke contoh dari bentuk aljabar ya. Nah, di LKPD itu contohnya adalah A kuadrat dikurangi AB dikurangi B kuadrat dan B kuadrat ditambah AB dikurangi 3A pangkat 3. Nah, karena ini dan, maka ini adalah operasi penjumlahan. A kuadrat dikurangi AB dikurangi B kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB dikurangi 3A pangkat 3. Jadi sama dengan ini habis ya. Terus ini juga habis. Maka A kuadrat dikurangi 3A pangkat 3. Atau sama dengan A kuadrat 1 dikurangi 3A. Kemudian contoh nomor 2 itu negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5 dari 5X dikali X dikurangi 2Y dikurangi 1. Nah, karena ini dari, maka 5X X dikurangi 2Y dikurangi 1 dikurangi min X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Nah, ini dikalikan dulu masing-masing. Jadi 5X kuadrat dikurangi 10XY dikurangi 5X. Terus ini dikalikan dengan negatif. Berarti jadi ditambah X kuadrat dikurangi 2X ditambah 5. Sama dengan ini kan sama ya. X kuadrat sama-sama X kuadrat, berarti langsung dijumlahkan saja 6X kuadrat. Terus ini kan hanya ada 1, berarti langsung saja ditulis. Kemudian ini negatif 5X dikurangi 2X, berarti sama dengan negatif 7X ditambah 5. Jadi ini hasilnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kita review sedikit ya tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah pengertian tentang bentuk aljabar. Dan yang kedua itu adalah suku-suku dari bentuk aljabar. Suku-sukunya itu ada nomial, terus yang kedua binomial, yang ketiga trinomial. Dan untuk bentuk aljabar lebih dari 3 itu dinamakan dengan polinomial.
Nah, yang selanjutnya itu kita hari ini juga bahas tentang unsur-unsur dari bentuk aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar itu adalah ada koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu memiliki 3 sifat. Yang pertama itu ada komutatif tentang hanya untuk penjumlahan, dan asosiatif serta distributif. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.